Haleluya. Aduh, terima kasih Bang. Thank you Bang ya. Aduh, salam kenal Bang ya. Juga. Saya cuma mau bilang Bang. Kameranya tadi belum nyala Bang. Kameranya tadi belum nyala. Halo Bang. Halo. Iya, kameranya belum nyala Bang. Kok ngelek? Siapa yang ngelek? Aku ya? Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Cuman mau bilang tadi saya mau bilang apa ya? Oh ya, semenjak Abang kasih pernyataan itu Bang, pernyataan bahwa salib itu adalah rencana iblis. Bukan salib itu adalah rencana iblis, ini juga salah Bang. Kenapa? Saya tidak mengatakan salib itu rencana iblis. Penyalipan. Iya, betul. Penyalipan. Kehendak untuk menyalibkan Tuhan Yesus itu kehendak iblis. Betul, iya betul. Yes, betul sekali. Dan di situ saya sebenarnya sudah lama tahu, cuman belum pernah disinggung ini. Cuman di situ saya baru tahu mau kuliah S1, S2, S3, tapi ternyata belum tentu mengerti rencana Tuhan dalam hidup manusia, dalam penyalipan. Dan bagi saya itu keren banget Bang penjelasan Abang itu. Bang, menurut saya sih Abang fokus saja, jangan goyang. Itu amazing, luar biasa, sangat diberkati Bang. Saya lulusan S2 teologi dan saya belajar dari situ juga dengan cara Abang menjelaskan. Thank you banget Bang. Semangat terus Bang. Iya. S2 teologi ya. Iya betul Bang. Thank you Bang. Saya sangat diberkati sekali, banyak belajar. Thank you banget Bang ya. Sama-sama terus Bang. Saya terus tetap berdoa, terus tetap Bang ya, tetap dalam Tuhan, terus kuat fokus aja Bang. Memang Abang luar biasa, nggak terpancing emosi dengan apa, amazing. Sangat diberkati dengan karakter. Thank you Bang ya. Sama-sama Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Berkati Bang, God bless. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi pemahaman yang benar terhadap Bible itu akan membuat orang-orang Islam berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kalian mengabarkan Bible, jangan mengabarkan dogma, begitu. Bible saja yang kalian beritakan kepada muslim-muslim. Makanya saya katakan tadi memang banyak batu sandungan. Nah, saya ingin menyingkirkan kerikil-kerikil atau batu-batu sandungan dalam pemberitaan Injil kepada muslim. Seperti itu. Supaya muslim tidak berkata lagi bahwa iblis itu berjasa di dalam keselamatan atau penebusan dosa. Kenapa muslim bisa berkata begitu? Ya karena kamu mengatakan bahwa Bapa sendiri yang ingin supaya Tuhan Yesus disalibkan. Berarti kamu sedang mengatakan bahwa Bapa di surga dalang dari penyaliban Tuhan Yesus. Kamu ini malah memberitakan sesuatu yang jadi batu sandungan. Kalau Bapa yang menjadi dalang penyaliban Tuhan Yesus, artinya Yudas itu perlu dikasih penghargaan. Yudas itu masuk surga karena melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah pandangannya si Rudi Iskariot. Gitu loh. Kan banyak contoh-contoh di dalam Bible bagaimana Tuhan menggantikan atau membalikkan, menjungkir balikkan rencana jahat. Banyak contohnya dalam Bible. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan contohnya sudah ada. Apa yang terjadi kepada Yusuf? Bagaimana Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya, disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Tetapi ternyata Tuhan membalikkan rancangan jahat mereka itu menjadi kebaikan, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Yusuf dibuang ke Mesir, dipenjara, ya, mengalami hal penindasan, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi?
Dia diangkat oleh Firaun menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di seluruh tanah Mesir. Sehingga dia memberi makan banyak bangsa, termasuk bangsanya sendiri. Itu contoh bagaimana Tuhan membalikkan rencana jahat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam salib ada seperti itu. Begitu loh. Ini yang pesan yang saya sampaikan itu seperti itu. Nah, apakah mereka berjasa? Makasih Kak Ceki. Apakah mereka berjasa? Orang-orang yang mencampakkan Yusuf ke sumur dan ingin membinasakan Yusuf? Ya tidak. Mereka tidak berjasa sama sekali. Saya sudah bikin satu umpama yang sederhana. Kalau kalian tidak tahu juga, ya nggak tahu lagi saya mau ngomongin saya itu. Orang yang masih ngomongin saya itu memang orang yang nggak nonton. Saya kasih umpama yang sangat sederhana ya. Ini sangat-sangat sederhana. Coba kalian pahami. Kalau kalian pergi menginjil ke sebuah desa, lalu kalian dirikanlah di situ gubuk pemberitaan tentang Injil. Lalu orang nggak senang. Karena banyak orang menerima Injil di situ, orang nggak senang. Dibakarnya gubuk Anda itu. Tujuan mereka membakar itu apa? Tujuan mereka membakar itu ingin melenyapkan pemberitaan Injil. Tetapi karena gubuk Anda itu dibakar, Anda tidak melawan, Anda tetap memberitakan dengan kebaikan, Anda tidak balas dengan membakar tempat mereka. Akhirnya apa? Presiden dengar. Lalu dibangun kembali oleh presiden. Gubuk Anda itu dibangun jadi rumah yang besar. Tujuan mereka ingin melenyapkan pemberitaan Injil. Tetapi Tuhan membalikkan tujuan mereka itu menjadi pemberitaan Injil semakin gencar. Rumah yang tadinya gubuk jadi besar. Namanya semakin tersohor, semakin tersiar di mana-mana. Orang yang tidak tahu di situ ada gereja, tidak tahu ada pemberitaan, orang jadi tahu. Orang jadi datang berbondong-bondong. Jadi iblis merancangkan yang jahat. Pertanyaannya, berarti orang yang bakar gubukmu itu berjasa? Ya tidak, Benga. Ya nggak berjasa. Seandainya mereka berjasa, maka mereka tidak perlu ditangkap polisi. Mereka tidak perlu dihukum. Begitu loh. Mereka tidak berjasa sama sekali. Makanya jangan dibilang rencana Tuhan sama iblis tuh selalu kontra. Nggak bisa ketemu. Kontra. Bagaimana kalian katakan rencana iblis dan Bapak itu sama? Tapi kalau Bapak mengizinkan, itu yang benar. Bapak di surga mengizinkan orang membakar gubuk itu. Dibiarkan oleh Bapak di surga. Bukan berarti Bapak di surga ada menjadi pendorong orang-orang untuk bakar gereja itu. Bukan. Begitu loh. Bukan berarti Bapak di surga adalah dalang yang menggerakkan supaya orang-orang membakar gereja. Tidak. Iblis yang mendalangi mereka untuk membakar gereja itu, membakar gubuk itu. Tetapi Bapa di surga mengizinkan itu terjadi, membiarkan itu terjadi. Gitu loh. Dan akhirnya apa? Bapa di surga menunggang balikan, ditunggang balikannya rencana iblis itu menjadi kebalikan dari keinginan dia sendiri. Keinginan dia ingin melenyapkan gubuk itu, gereja gubuk itu, pemberitaan Injil itu. Tapi yang terjadi bukan keinginan mereka, yang terjadi malah sebaliknya. Kita bicara salib itu juga seperti itu. Begitu loh. Salib itu kan berbicara penolakan. Salib itu berbicara pemberontakan.
Ia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, oleh karena kedurhakaan kita. Begitu loh. Jadi jangan kau bilang ada Bapa di surga dalang di balik pemberontakan itu. Makanya kau jangan menyampaikan sebuah diksi yang menjadi batu sandungan. Begitu loh. Yang diinginkan Bapa di surga itu adalah apa? Tuhan Yesus tidak lari seperti seorang pengecut dari penyaliban itu. Itu yang diinginkan oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memutarbalikkan pengajaran firman Tuhan. Itu yang Bapa di surga inginkan. Sekalipun Tuhan Yesus harus menghadapi hukuman mati, sekalipun Tuhan Yesus harus menghadapi salib, jangan lari. Terus beritakan kebenaran. Itu yang Bapa di surga kehendaki. Jadi Anda harus memilah mana kehendak Bapa di surga, mana kehendak iblis. Masa kau katakan kehendak iblis dan kehendak Bapa sama? Gimana? Begitu loh. Tapi Anda tidak paham-paham juga. Mau gimana?